Baik, sekarang kita akan lanjutkan setelah kita belajar sinyal ya. Kita sekarang akan masuk dengan sistem. Oke. Nah, sama dengan sinyal, sistem itu melakukan operasi dasar pada sinyal. Dan mari kita pelajari sekarang seperti tadi ya, apa saja cara kita merepresentasikan sistem. Nah, sebelum kita melakukan itu, kita ada tinjauan sedikit bahwa dalam sinyal dan sistem waktu diskrit kita ini ya, untuk sinyal kita, ini sinyal tadi waktu diskrit, ada sinyal yang durasinya pendek, ada yang sinyal digital. Bedanya apa? Kalau yang ini tadi ke sini adalah amplitudanya yang kita lakukan kuantisasi ya, sedangkan ini ke sini apa itu? Yang durasinya pendek. Durasi pendek itu artinya nilainya itu bernilai 0 di luar satu durasi tertentu. Itu artinya durasi pendek ya. Jadi dia bernilai 0 di luar rentang itu. Nah, sistem sendiri ada yang tentang impulse response, dan nanti kita belajar tentang difference equation di akhir bab ini ya. Kemudian nanti kita akan coba memproses sinyal dengan sistem, berarti kita melakukan yang kita sebut interaksi antara sinyal dengan sistem, yang kita sebut konvolusi, dan mencari difference equation. Oke, jadi waktu belajar sinyal kita sudah tahu tadi fungsi, tapi belajar sistem kita kenali dua bentuk, satu itu bentuk impulse response dan satu itu bentuk difference equation. Oke, kemudian waktu kita memproses sinyal dengan sistem, kita belajar namanya konvolusi, dan kita belajar melakukan solusi dari difference equation. Itu yang akan kita pelajari pada segmen-segmen berikut. Tapi yang sekarang, khusus sekarang, kita lihat dulu dasar dari sistem ya. Yang pertama itu shifting. Ini penting sekali shifting untuk dimengerti, karena akan muncul terlalu sering sampai saya pikir ini salah satu bentuk paling dasar dari sistem. Shift itu artinya sinyal digeser sejauh K. Oke. Jadi dari segi urutannya dia itu masih sama. Misalnya kalau berbentuknya seperti gunung, hasil prosesnya masih berbentuk seperti gunung. Tapi kalau awal gunungnya terjadi di hari Senin misalnya ya, kalau kita geser 2 hari, baru hari Rabu dia muncul begitu ya, dan seterusnya. Oke. Seperti siaran tunda. Bayangkan ini seperti kalau kita nonton sepak bola, kemudian ditunda katakanlah sejauh 2 jam misalnya ya, kita tunda geser. Maka urutannya masih sama, tapi sebuah peristiwa di menit tertentu itu akan terjadi pada menit yang kita tambahkan dengan penundaan itu. Nah, penundaan ini ditunda sejauh K. Kalau kita tulis N minus K, berarti kita tunda sejauh K. Oke? Kalau kita tulis N ditambah K, berarti kita majukan sejauh K. Misalnya ujian akhir kita nanti katakanlah tanggal 15 Mei. Kalau saya majukan itu artinya kita ujiannya sebelum itu. Oke? Kalau kita tunda artinya kita ujian setelah itu. Bedanya cuma di sini, negatif dan positif. Oke? Misalnya kalau XN itu N sama dengan 0 itu minggu misalnya ya. N sama dengan 1 Senin, N sama dengan 2 Selasa. Maka terbayang sama kita, kalau saya K ini sama dengan 2 misalnya, maka ini akan bernilai 0 kalau N-nya itu sama dengan 2. Bukan? Berarti magnitud X0 akan muncul pada saat N sama dengan 2. Ya, itu artinya. Jadi sudah geser tanggalnya kira-kira begitu ya. No problem di sini ya, shift. Oke. Nah, notasinya itu menggunakan panah. Jadi ini panah ini representasi dari sistem. Bahwa sinyal aslinya XN kemudian oleh sistem digeser sejauh XN kurang K. Itu operasi yang pertama. Operasi yang kedua, itu yang kita sebut folding atau reflection. Ini tidak terlalu sering muncul ya, tapi it's good to know. Jadi, sinyal XN diproses oleh sistem ini, setelah selesai diproses ya, maka dia sudah membalik XN itu sama dengan X minus N. Ya,
Tapi jangan lupa, ini sebelum diproses, ini inputnya, ini setelah diproses itu output. Jadi yang kiri itu input, yang kanan output. Jadi yang input sudah tidak ada lagi. Sudah diganti dengan output, tapi besarnya itu masih sama dengan yang input, cuma di flip end-nya. Ya. Oke. Sebelum saya lupa, dalam signal processing ini selalu membayangkan dilakukan dari minus tak terhingga sampai plus tak terhingga n-nya. Ya, bayangkan itu secara teori. Mungkin langsung gampang kita semua ya. Wah, ini kapan selesainya memprosesnya? Dari minus tak terhingga sampai plus tak terhingga. Jadi, bayangkan saja dalam imajinasi kita ya. Sistem itu bekerja dari minus tak terhingga sampai plus tak terhingga. Kemudian, salah satu bentuk yang penting adalah pemrosesan secara addition. Jadi, sinyal satu dengan sinyal yang kedua, ini kalau di matematika function itu, ini yang di sebelah kiri persamaannya, satu, dua, menjadi sinyal yang baru. Nah, saya sekarang berarti sedang membuat bentuk kedua dari penulisan sistem. Bentuk kedua, bentuk yang pertama adalah ini input, ada panah itu proses, ini adalah output. Bentuk kedua, ini adalah output. Oke. Barangkali kita boleh, kenapa output nggak sebelah kanan aja kan begitu ya? Nah, mungkin ini terbawa-bawa dengan cara kita melakukan formulasi di matematika ya. Dan juga kalau kita menulis program, kita selalu ruas kiri itu adalah yang keadaan yang terbaru begitu. Misalnya akumulator sama dengan register ini tambah register itu gitu ya. Jadi kita bayangkan seperti itu. Ini adalah input, ini adalah input. Yang namanya input bukan hasil jumlahnya ya. Sinyal ini input, sinyal ini input. That's it. Outputnya adalah ini, yang setiap sampel itu, setiap n yang sama, besarnya itu adalah penjumlahan dari yang kanan itu. Clear ya? Ini konvensi gitu. Konvensi ya. Oke. Kemudian dengan teknik yang sama, kita bisa definisikan namanya produk. Proses produk itu adalah perkalian. Kalau apa beda perkalian? Perkalian itu ya ada 2 macam, 3 macam bahkan ya. Yang ini versi yang pertama adalah sinyal dengan sinyal. Bisa juga sinyal dengan sinyal dikalikan. Dia menghasilkan sinyal output XN, di mana sampel-sampelnya itu adalah hasil kali dari masing-masing sampel. Oke. Kalau scaling, ini outputnya adalah YN, di mana output itu sama dengan input, tapi inputnya itu dikali dengan satu konstanta. Jadi, ini sebetulnya orang bilang ini produk juga Pak, katanya. Karena dikali. Hati-hati ya, produk itu kita reserve pada perkalian antar 2 sinyal ya. Sedangkan scaling itu berarti skalar kita kali dengan sinyal. Makanya kita kenal kata skala, scalar, scale, scaling, itu berarti dikali dengan satu konstanta. Oke? Nah, sederhana yang Anda harus hafal sekali itu yang ini sama yang ini. Hafal mati ya. Udah pinter semua. Jadi kalau kita nggak hafal, kita mati semua gitu. Jadi yang ini yang akan sangat muncul sering. Yang ini harus kita tahu tentu saja ya. Tapi pastikan skill Anda untuk melakukan proses-proses ini bisa jelas dimengerti ya. Oke. Nah, kemudian kita deskripsikan apa yang kita sebut sistem waktu diskrit. Nah, jadi welcome to the best part of this gitu ya, kira-kira ya. Kita cuma bisa kita punya 3 macam penggambaran. Ini kita sudah kenal tadi ya, XN dipanahkan menjadi YN. Ini kita sudah kenal bentuk tadi ya, satu YN output sama dengan ini. Tapi sebetulnya yang Anda harus selalu bayangkan adalah ini. Waktu menggambarkan sistem. Gampang sekali ada kotak. Kadang-kadang ada tulisan di dalamnya, kadang-kadang tidak ya. Kalau ada tulisannya berarti itu labelnya. Bahwa ini sistem yang mana, begitu ya. Nama sistem itu ada di sini. Kemudian ada panah masuk dan ada panah keluar. Yang masuk itu selalu XN. Yang masuk itu selalu input dan kita sering menamakan dia XN. Yang output itu kadang-kadang kita pakai nama lain, pada umumnya kita menggunakan YN. Konsisten saja, YN sama dengan sesuatu ya.
Nah, input ini kita sebut sinyal input, dan sering kali juga dibilang eksitasi. Bukan ekstasi ya, eksitasi, agak ada bedanya gitu. Oke. Mungkin maksudnya makin lama kita belajar ini seperti kena ekstasi gitu ya. Eksitasi berarti excite, men-trigger gitu ya. Sedangkan output itu seringkali disebut juga response. Jadi misalnya kalau saudara-saudara itu dapat soal seperti ini, misalnya sebuah sinyal menerima eksitasi sekian, wah jangan terus bingung seperti yang habis kena ekstasi gitu, ini apa gitu ya, udah tahu itu input. Nah, carilah responsnya, melotot lagi kita, itu maksudnya dicarilah outputnya ya. Kalau kita dengar impulse response artinya apa? Output kalau inputnya impulse gitu. Ya, kalau dengar impulse response berarti itu adalah output kalau sistem itu dimasuki impulse. Oke? Jadi, kita mengenal 3 cara menggambarkannya, satu dengan diagram seperti ini, satu itu dengan bentuk seperti ini, dan satunya lagi bentuk seperti itu. Oke, nah, lebih masuk lagi, ini contoh-contohnya ya. Kita kan kalau nggak ada contoh, agak susah juga. Nah, kalau kita gambar YN sama dengan XN, ini berarti sistemnya apa? Seperti kabel biasa begitu ya. Sinyal yang masuk, dia keluarkan utuh-utuh tanpa melakukan apa-apa. Itu persamaannya YN sama dengan XN. Misalnya XN ini cosinus, berarti keluarnya cosinus lagi gitu. Oke? Nah, kalau saya tulis seperti ini persamaan sistem, berarti sinyal itu menghasilkan outputnya, tapi ditunda sejauh 1 sampel gitu. Itu artinya ya. Jadi sinyal outputnya itu sama dengan input yang ditunda 1 sampel. Oke? Perhatikan ini tidak sama dengan persamaan sinyal, ini persamaan sistem. Kalau sinyal biasanya sebelah kanan ini bukan variabel lagi, biasanya cosinus apa ya, 2 pangkat apa. Tapi kalau dia variabel lagi, ini indikasi persamaan dari sistem. Kita coba harus pintar-pintar saja menginterpretasikan itu ya, implisit. Di sini YN sama dengan XN plus 1 berarti sinyal input yang dimajukan sepanjang 1 sampel. Pasti kita bingung, kenapa bisa gitu sinyal dimajukan lebih cepat dari waktunya begitu. Nah, kita belajar sekarang sinyal dalam bentuk konsep ya. Jadi ini kita bayangkan dalam konsep. Nanti dalam praktek sinyal ini akan kita kurangi penggunaannya karena secara praktis ini susah diimplementasi. Nah, ini sinyal sistem yang keempat punya persamaan YN sama dengan 1/3 XN plus 1 plus XN minus 1. Ini berarti ya sistem ini mengambil jadi bayangkan ada 1, 2, 3 sistem, bayangkan ada 3 subsistem, oke? Kemudian masing-masing outputnya dikalikan dengan 1/3 baru digabung gitu. Bayangkan seperti itu ya. Jadi kalau sudah menemukan seperti ini, bayangkan ada sinyal input, kemudian di subproses ya, masing-masing yang ini dan yang ini. Oke, setelah itu dikalikan dengan 1/3, atau kalau saya mau konsisten, saya jumlah aja dulu. Ya, saya jumlah. Boleh kan jumlah karena kita sudah kenal penjumlah tadi ya. Karena kita sudah boleh, jadi boleh. Kemudian kita kalikan dengan skala 1/3. Oke. Jadi sistem yang ini tuh ini, yang ini tuh ini, yang ini itu ini. Kemudian saya jumlah, kemudian saya kali 3. Jadi sistemnya seperti ini. Di mana sini adalah X N, di sini adalah Y N ya. Nah, sekarang kita agak rumit sedikit. Kita menggunakan persamaan sistem ini, apa yang terjadi? Berarti ini masih kita sama ya. Ini sebetulnya bukan tambah, di sini harusnya koma ya, maaf. Ini bukan tambah tapi harusnya koma, karena kalau maksimum dari sesuatu itu ada koma. Oke, ini sebetulnya kesalahan tidak disengaja, bukan supaya Anda jadi pusing gitu ya. Ini copy paste tapi terus komanya lupa. Jadi artinya dia masuk di sini, kemudian blok yang ini
diganti dengan pemilih mana yang paling besar gitu. Ya, mana yang paling besar itu kita pilih. Oke? Nah, kemudian yn itu adalah contoh yn sama dengan minus n sampai n x k. Nah, ini bentuk ini jangan kaget ya, wah ini setengah mati kita mau menjumlah dia. Dari minus 1 terhingga, bagaimana cara hitungnya? Nah, sebetulnya kalau Anda perhatikan, kalau saya pasang yn kurang 1 di sini, maka yang di sini akan jadi n kurang 1, bukan? Jadi, kemudian yang di sini itu adalah jumlah yang sampai n kurang 1 ditambah xn, bukan? Untuk ini kan sebetulnya Anda bayangkan dari x minus 1 terhingga sampai xn di jumlah itu sampelnya ya. Tapi kalau kita cuma berhenti sampai n kurang 1, maka kita dapat yang xn n kurang 1 ya. Sehingga saya bisa tulis ini dengan ini. Yn sama yn kurang 1 ditambah xn. Bingung nggak? Bingung, oke. Ya. Yn berarti ini ada x minus 1 terhingga dijumlah ya. X0, X1 terus sampai xn kurang 1 plus xn. Itu adalah yang ini. Oke? Setuju ya? Jadi kalau saya bilang y0, artinya apa? Dari minus 1 terhingga sampai 0 kan? Betul? Jadi kalau yang namanya y0 itu ini. Ini y0. Yang namanya y1 itu sampai sini. Ya. Kemudian yang sampai sini itu adalah yn kurang 1 ya. Oke, sehingga kalau saya ingin hitung semua ini, saya cukup hitung yn kurang 1, harus saya tambahkan dengan apa ini. Yes. Oke, saya paling senang dengar oh gitu ya. Bayangkan aja seperti Anda menghitung saldo di buku tabungan. Kalau ada yang nabung sejak hari pertama dulu itu ya. Kan jumlahnya itu bisa saya jumlah dari dulu sampai sekarang dijumlah, atau saya lihat aja saldo yang kemarin berapa, kemudian saya tambah dengan yang saya masukkan hari ini, kan gitu. Ya, jadi ini kalau ini saldo hari ini berarti ini saldo yang kemarin gitu. Ya kan? Tambah dengan ini. Oke? Jadi ini trik itu sebetulnya mengatakan bahwa persamaannya seperti ini. Nah, ini kita mengintrodusir bentuk lain dari menulis persamaan. Ternyata di sebelah kanan itu bisa juga diisikan output gitu. Jadi output bisa ada di sebelah kanan. Tapi ini mengambil notasi seperti di komputer ya, program komputer ya. Jadi akumulator sama dengan akumulator ditambah apa? Berarti ini akumulator yang sebelum kita tambahkan sesuatu. Oke? Dan nama ini adalah akumulator, nama ini. Nah, berarti Anda sudah siap untuk menemukan sahabat kita ya. Sepanjang kuliah ini harus kita hafal lagi ya. Hafal mati dengan M-nya huruf besar gitu. Ini artinya apa? Ini Anda uraikan ya, dia itu berbentuk mirip seperti ini, di jumlah-jumlah, yang ini ke sini, yang ini ke sini. Oke, jadi output itu adalah sigma dari yn kurang k, berarti yang ini di delay, dikalikan dengan ini, baru kita jumlah, ditambah dengan semua input, dikalikan dengan BK, koefisien, baru kita jumlah, hasilnya kita jumlah. Oke, kalau Anda masih bingung dengan ini, pelan-pelan nanti lihat dirubah, seperti apa, tapi jangan khawatir juga, kita akan ulang ini berkali-kali. Gitu. Jadi, kalau Anda sudah bisa lihat progression ini sampai sini, maka di sini yang ultimate ya, bentuk paling sukarnya, tapi sigma ini sebetulnya berbentuk jumlah ya, Anda bayangkan jumlah, ini dikali dengan faktor seperti ini, skala, tapi ada konstanta di situ. Nah, ini disebut sisip LCCDE, Linear Constant Coefficient Difference Equation. Difference equation ya, persamaan difference yang konstantanya konstan ya, koefisiennya konstan dan dia berbentuk linear. Silahkan Anda ambil soal ini, cek yn nya, untuk yn sama, ini salah lagi, ini adalah xn
Xn sama dengan ini, cari Yn berapa. Cari semua ini dicari, ini cari Yn-nya berapa, ini harusnya Xn ya, soalnya ini Xn, seperti ini, berarti dia itu 0, kemudian 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, terus 0 lagi. Nah, bisa tidak Anda cari ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa. Oke, kalau Anda bisa, C udah di tangan gitu. C dong, bahwa masih banyak bahannya, kan? Oke, terakhir untuk segmen ini cara kita menggambarkan ya. Kadang-kadang kita ingin membuat diagramnya ya, tidak hanya dalam deskripsi biasa. Maka untuk penjumlahan kita gambarkan seperti ini. Untuk menskalakan kita gambarkan seperti ini. Untuk mendelay, menarik ya, untuk mendelay sistemnya itu kita gambarkan seperti ini. Ini kita menjumlah, ada panah 2 masuk, gambarnya seperti ini, persamaannya seperti ini. Kalau kita skalakan, gambarnya seperti ini, persamaannya seperti ini. Dan yang paling penting untuk diingat, mendelay itu ada box, kemudian dikasih gambarkan set pangkat -1. Kenapa set pangkat -1? Kita tunda di bab 3 ya penjelasannya. Tapi cukup bayangkan bahwa kalau kita tunda sejauh 1, ini 1. Kalau kita tunda sejauh K, ini minus K. Nanti akan seperti itu. Akibatnya sinyal itu akan tertunda sejauh. Nah, secara insting Anda bayangkan ini seperti buffer gitu. Jadi Anda masukkan ke buffer dulu, tunggu 1 clock kemudian baru dikeluarkan. Ya, itu sebetulnya seperti repository ya, tempat menyimpan. Oke, kita akan break di sini segmen ini dan kita akan kembali lagi untuk menutup modul kita yang pertama.